Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Olivia Triana Dewi dari kelas 1D dengan NPM 25783128. Saya akan menjelaskan tentang perangkat. Yang pertama itu adalah perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk mengendalikan perangkat keras komputer dan proses data sesuai kebutuhan pengguna. Berbeda dengan perangkat keras yang bersifat fisik, perangkat lunak bersifat tidak terwujud, namun peran vital dalam setiap sistem komputer. Jenis perangkat lunak yang dapat dibagi menjadi perangkat lunak sistem seperti sistem operasi dan drive. Perangkat lunak aplikasi setiap program perkantoran dan aplikasi mobile, serta perangkat lunak khusus seperti embedded software yang tertanam dalam perangkat elektronik. Rekayasa seperti embedded software yang tertanam dalam perangkat elektronik. Rekayasa perangkat lunak RPL sendiri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak dengan pendekatan sistematis, terstruktur, dan terukur. Tujuan utama RPL adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pengguna, tepat waktu, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Lalu, yang kedua itu ada proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak mencakup serangkaian tahapan yang dikenal sebagai Software Development Life Cycle atau SDLC. Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan, yaitu proses memahami apa yang diinginkan pengguna dan mendokumentasikannya dalam bentuk spesifikasi. Setelah itu dilakukan desain sistem di mana arsitektur perangkat lunak, alur data, dan struktur modul dirancang agar solusi dapat diimplementasikan dengan baik. Tahap berikutnya adalah implementasi atau coding, yaitu proses menulis program sesuai desain. Setelah perangkat lunak selesai dibuat, dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Tahap terakhir adalah pemeliharaan, yaitu memperbaiki bug, menambahkan fitur baru, atau menyesuaikan perangkat lunak dengan perubahan lingkungan. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai model pengembangan, seperti waterfall yang linier, spiral yang iteratif dengan fokus pada resiko, atau agile yang fleksibel dan berbasis kolaborasi tim. Lalu, materi yang ketiga, analisis dan desain sistem. Analisis sistem adalah tahap penting dalam rekayasa perangkat lunak karena disinilah kebutuhan pengguna dikaji secara mendalam. Analisis bertujuan untuk memahami masalah yang ada, mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, serta mendokumentasikan hasilnya dalam bentuk Software Requirement Specification atau SRS. Setelah analisis selesai, dilakukan desain sistem yang mencakup perancangan arsitektur, modul, antarmuka, serta basis data. Desain yang baik akan memudahkan proses implementasi dan pemeliharaan di kemudian hari. Dokumentasi yang jelas juga dapat menjadi bagian penting agar tim pengembang atau pengguna memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem yang akan dibangun. Lalu yang keempat, itu ada SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC adalah kerangka kerja yang menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Tahapan SDLC meliputi perencanaan, analisis,
desain implementasi, pengujian, development, dan pemeliharaan. Setiap tahap memiliki tujuan dan output yang spesifik. Misalnya, tahap perencanaan menghasilkan jadwal dan estimasi biaya, tahap analisis menghasilkan dokumen kebutuhan, tahap desain menghasilkan blueprint sistem, dan tahap implementasi menghasilkan kode program. Dalam mengikuti SDLC, pengembangan perangkat lunak dapat lebih terkontrol, resiko dapat diminimalisir, dan kualitas perangkat lunak dapat terjaga. Lalu, yang kelima, pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah pendekatan pemrograman yang membagi program menjadi prosedur atau fungsi kecil sehingga alur kontrol lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep utama dalam pemrograman terstruktur adalah penggunaan struktur kontrol seperti sequence, urutan, selection, percabangan, dan iteration atau perulangan. Bahasa pemrograman seperti C merupakan contoh yang banyak digunakan pemrograman terstruktur. Keunggulan pendekatan ini adalah program lebih mudah dibaca, diuji, dan dipelihara. Meskipun untuk sistem yang kompleks seringkali kurang fleksibel. Lalu, materi yang keenam yaitu pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah pendekatan modern yang memodelkan sistem berdasarkan objek nyata. Konsep utama OOP meliputi kelas, objek, inheritance atau pewaris, polymorphism atau polymorphisme, dan encapsulation atau enkapsulasi. Dengan OOP, perangkat lunak dapat dibuat lebih modular, reusable, dan scalable. Bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++ mendukung paradigma ini. OOP sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar karena memudahkan pengolahan kompleksitas dan memungkinkan pengembangan berbasis tim. Lalu, materi yang terakhir adalah UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram untuk digambarkan aspek berbeda dari sistem. Misalnya, use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Lalu, class diagram digunakan untuk menunjukkan struktur kelas dan hubungan antar objek. Sedangkan sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur eksekusi antar objek dalam suatu skenario. Dengan UML, komunikasi antar anggota tim pengembang menjadi lebih jelas dan sistem dapat dipahami secara menyeluruh sebelum diimplementasikan. Dengan memahami perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, proses LDEC, analisis dan desain sistem, pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, serta UML, kita akan memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan ke tahap pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks. Materi ini bukan hanya teori tetapi juga praktik yang akan digunakan dalam kehidupan profesional sebagai software engineering. Baiklah, cukup sekian dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.